Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umarul Faruk dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan semester 2. Di sini saya akan mempromosikan tentang hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula resiko orang tersebut terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Hipertensi juga disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena gejalanya yang tidak dikenali dan tidak dirasakan oleh si penderita. Tekanan darah normal pada usia-usia tertentu seperti usia 3-5 tahun untuk sistoliknya berkisar antara 95 sampai 110 mmHg dan tekanan diastolnya berkisar antara 56 sampai 70 mmHg. Dan untuk usia sekolah 6 sampai 13 tahun untuk sistoliknya berkisar antara 97 sampai 112 mmHg dan diastolnya antara 57 sampai 71 mmHg. Dan untuk remaja pada usia 13 sampai 18 tahun, untuk sistoliknya berkisar 112 sampai 128 mmHg dan diastolnya berkisar antara 66 sampai 80 mmHg. Dan untuk dewasa berada di rata-rata 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Dan gejala-gejala yang timbul pada si penderita hipertensi biasanya ialah sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, dan rasa sakit di dada. Dan penyebab seseorang terkena hipertensi ada beberapa. Yang pertama dari gaya hidup si penderita sendiri seperti obesitas dan inaktivitas fisik atau meningkatnya stres hingga memacu pelepasan hormon stres, adrenalin dan non-adrenalin yang mengakibatkan vasokonstriktif. Dan berlebihan mengkonsumsi minuman kopi dan minuman beralkohol dan merokok dan kandungan kemih yang penuh seperti selalu ingin buang air kecil, dan yang terakhir mudah lelah. Dan juga disebabkan oleh kelainan gen sendiri ialah hipertensi yang diturunkan dari orang tua atau penyakit turunan. Dan ada juga penyebab dari sekunder seperti penyakit ginjal, gangguan endokrin, dan obat-obatan seperti steroid, NSAID, dan pil KB. Dan makanan yang menyebabkan hipertensi yang pertama ialah garam dapur, karena kandungan natrium yang terdapat dalam garam dapur adalah kontributor utama untuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Dan daging deli yang disebabkan oleh pengawetannya yang dikemas dengan natrium. Dan acar karena proses pengawetannya juga menggunakan natrium dan proses pembuatannya juga menggunakan garam sebagai bahan utamanya. Dan tomat kalengan atau yang biasa kita sebut sebagai saus pasta, dan jus tomat yang banyak mengandung sodium. Dan yang kelima ialah gula. Gula dapat meningkatkan tekanan darah dengan berbagai cara. Penelitian menunjukkan bahwa gula, terutama minuman yang dimaniskan dengan gula, berkontribusi pada penambahan berat badan pada orang dewasa dan anak-anak. Dan yang terakhir adalah alkohol. Dan ada beberapa cara agar kita untuk mengurangi resiko hipertensi. Yang pertama ialah mengurangi berat badan. Yang kedua, menjalani pola makan sehat, karena obesitas adalah salah satu penyebab dari hipertensi itu sendiri. Dan membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang sebagai kontributor utama dalam hipertensi itu sendiri. Dan rutin berolahraga, karena olahraga yang dilakukan secara rutin 3-5 kali dalam seminggu mampu menurunkan tekanan darah sebanyak 5-8 mmHg. Dan yang terakhir, mengurangi stres dan berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Dan ada beberapa sayuran yang dapat
mengurangi resiko hipertensi seperti sayuran hijau yang mengandung potasium yang dapat membantu ginjal mengeluarkan sodium melalui urin. Dan yang kedua ialah buah beri, terutama blueberry, yang kaya akan senyawa alami yang disebut flavonoid. Dan yang ketiga, susu skim dan yogurt skim yang merupakan sumber kalsium terbaik serta rendah lemak. Dan yang keempat ialah pisang, karena kandungan potasium yang jauh lebih banyak daripada kita mengkonsumsi vitamin. Dan yang terakhir ialah bawang putih dan rempah-rempah seperti kayu manis yang mampu meningkatkan jumlah nitrit oksida yang akan bekerja untuk mengurangi tekanan darah itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.